warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ramadona dari kelas 11 IPS 2. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la ta'mutuna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai muslim kita harus senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Itulah yang dinamakan takwa. Dalam hal ketakwaan ini, mari kita koreksi dan mawas diri sehingga ketakwaan kita semakin meningkat. Imam Ahmad Ibnu Hamdal, ulama besar pendiri mazhab Hambali, di masa akhir hidupnya beliau berkeinginan pergi ke kota Basra. Padahal beliau tidak ada janji dengan seorang pun. Karena saking sangat inginnya, maka beliau memutuskan untuk pergi. Bahkan dalam sejarahnya, ketika beliau tiba di sana pada waktu salat Isya dan melakukan jamaah, beliau merasa sangat senang. Setelah selesai beliau ingin istirahat, namun beliau ditegur oleh marbot masjid. Wahai Syekh, apa yang Anda lakukan di sini? Marbot itu tidak tahu bahwa yang ditegur adalah Imam Ahmad bin Hamdal. Maklum, waktu itu belum ada foto sehingga wajahnya jarang dikenal orang. Beliau menjawab, saya ini musafir, saya ingin istirahat, saya mau tidur. Namun sang marbot menanggapi Imam Ahmad bin Hamdal dengan kasar. Bahkan didorong dan pintu masjid pun ditutup rapat. Akhirnya Imam Ahmad bin Hamdal ingin tidur di teras masjid. Tiba-tiba sang marbot mendatanginya lagi dengan marah-marah sambil mengatakan, "Syekh, mau ngapain, Syekh?" Kemudian Imam Ahmad meninggalkan masjid tersebut. Ketika melihat penjual roti yang sedang mengaduk adonannya, penjual itu tahu kejadian yang menimpa Imam Ahmad. Penjual itu merasa iba. Dari kejauhan, penjual roti itu memanggil Imam Ahmad yang, "Ya, Syekh, sini silakan tidur di tempat saya, walaupun tempatnya kecil." Begitupun Imam Ahmad duduk di belakang penjual roti. Beliau melihat gelagat aneh si penjual, tidak berbicara ketika ia diajak bicara. Saat tidak bicara, penjual roti itu terus membuat adonan roti sambil senantiasa membaca istighfar. Ketika menaruh garam, baca astagfirullah. Ketika memecah telur, baca istighfar. Ketika mengaduk gandum juga begitu, sampai-sampai Imam Ahmad penasaran. Karena sangat penasarannya, Imam Ahmad bertanya, "Mas, sudah berapa lama Anda lakukan kebiasaan ini?" "Oh, sudah lama, saya menjual roti sudah 30 tahun," jawab penjual roti. Lalu Imam Ahmad kembali bertanya, "Apa efek yang Anda rasakan atas kebiasaan Anda?" "Semua keperluan saya pasti dikabulkan, kecuali saya keinginan yang belum dikabulkan," jawab penjual roti. "Apa itu?" tanya Imam Ahmad. "Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad Ibnu Hamdal," jawab penjual roti. Mendengar jawaban itu, Imam Ahmad langsung takbir, Allahu Akbar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum ti'awatahu innahu was-sami'un alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bihuda wal dini haq yudhirahu ala dini kulluhi walahul kalihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la ta'mutuna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fili lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal ahwat innaka sami'un qaribul dzikul ahwat. Rabbana zalamna anfusana wa fil lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itadzi qurba wa yahna ani fasya'i munkar wa bagfir yadkurukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzaba yadkurukum wa yadhkuru ala nikmati yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qafarallahu li wa lakum. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal ahwat innaka sami'un qaribul dzikul ahwat. Rabbana zalamna anfusana waghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itadzi qurba wa yanha 'anil fasya'i wal munkar wa bagri yadzukum la'alakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum wa askuruhu ala nikmatihim yazikum wa la dzikrullahi akbar. Qafarallahu li wa lakum.